Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Riban. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Nak, udah siang. Buruan sarapan, nanti telat loh. Ucap Bu Una pada Tiwi anaknya yang kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Tiwi pun buru-buru menyelesaikan menata buku jadwalnya karena tadi malam dia ketiduran. Setelahnya Tiwi ini beranjak menemui ibunya dan juga ayahnya ke meja makan lalu sarapan bersama. Nanti di sekolah jangan main ya saat jam pelajaran, dengerin kalau guru lagi jelasin. Dan ini uang sakunya, jangan lupa sebagiannya ditabung, ujar Pak Haji memberikan uang saku kepada anaknya itu. Tiwi pun hanya mangguk-mangguk mendengar ucapan dari bapak dan juga ibunya. Mengapa Tiwi tidak menjawab ucapan mereka? Ya karena Tiwi ini adalah anak yang memiliki kekurangan. Dirinya itu tidak bisa berbicara sejak dirinya berumur 1 tahun. Namun meskipun begitu, untungnya Tiwi masih paham dengan ucapan lawan bicaranya. Hanya saja untuk membalas ucapan mereka, biasanya Tiwi menggunakan tangannya untuk berisyarat atau dirinya menuliskan sesuatu di notebook kecil yang selalu dibawanya. Usai sarapan selesai, Pak Haji dan Tiwi pun pamitan sama Bu Una. Tiwi nebeng Pak Haji sekalian untuk berangkat ke kantor. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya. Berangkatnya sama Tiwi kan? Iya. Tiwi, cepet nak, itu Bapak sudah siap, ujar Bu Una memanggil anaknya. Setelahnya Tiwi pun salaman kepada Bu Una sebelum berangkat. Tiwi bergegas menyusul Pak Haji masuk ke dalam mobil dan segera beranjak menuju ke sekolah. Memang keluarganya itu bisa dibilang orang berada, namun tidak kaya-kaya amat, hanya standar saja. Dan meskipun anaknya bisu, Bu Una dan Pak Haji tetap menyayanginya dengan sepenuh hati. Bahkan sebenarnya, Tiwi ini memiliki paras yang cantik dan menawan. Apalagi sejak kecil, dirinya sudah terbiasa mengenakan hijab. Mereka tinggal di rumah yang ada di kota, milik Bu Una dan Pak Haji. Sedangkan kampung halaman mereka ada di desa. Dan yang hidup di kampung hanya tersisa neneknya, yaitu Nek Ipah, neneknya si Tiwi, ibu dari Bu Una. Usai beberapa saat kemudian, tibalah mereka di gerbang sekolah. Tiwi pun kemudian saliman kepada Pak Haji. Dan seperti biasa, Pak Haji menambahkan uang saku untuk Tiwi buat pulang nanti naik ojek, karena memang jarak rumahnya lumayan jauh. Nak, ini uang sakunya ya, buat nanti kamu pulang naik ojek. Tiwi pun menjawab dengan menganggukkan kepala. Dan setelahnya Pak Haji pun berangkat menuju ke kantornya. Setelahnya Tiwi pun berpapasan dengan kawan-kawannya yang mengucapkan selamat pagi. Dan Tiwi pun tersenyum kemudian berjalan beriringan masuk ke dalam kelas. Hingga beberapa saat kemudian, Tiwi dan teman-temannya pun sampai di kelas. Dan kala itu teman-temannya lagi pada ngobrol. Selama di kelas, Tiwi hanya menyimak pembicaraan teman-temannya. Dirinya hanya menjawab dengan tulisan ketika ditanyai. Selebihnya Tiwi hanya menyimak saja. Tiwi juga bersyukur teman-teman sekelasnya juga pada baik hati padanya. Mereka dengan senang hati mau berteman dengan Tiwi dan memaklumi kekurangannya. Bahkan tak jarang, Tiwi dibela oleh teman-teman kelasnya saat diganggu oleh kelas lain saat digoda. Karena memang Tiwi ini memiliki paras yang cantik, ya meskipun kadang ada yang suka itu pun hanya cinta monyet, karena mereka masih sekolah SD. Hingga jam pelajaran pun sudah dimulai. Guru pun mulai masuk ke dalam kelas mereka, dan kala itu Tiwi menyimak pembahasan dari gurunya. Singkatnya akhirnya bel istirahat pun berbunyi, dan kala itu Tiwi diajak teman-temannya jajan di kantin. Awalnya Tiwi menolak, namun karena dipaksa oleh temannya agar ikut sekalian, akhirnya dia pun mau. Akhirnya mereka pun berjalan bersama menuju ke kantin. Sesampainya di kantin, ada banyak beberapa anak cowok kala itu yang sedang jajan juga. Dan di antara cowok-cowok itu pada genit kepada Tiwi dan menyiuli dirinya serta memanggil namanya. Kalian,
Diam ya, gak usah genit sama Tiwi, timbal teman Tiwi yang membela si Tiwi. Namun karena para teman-teman cowoknya itu masih ngedrel mengganggu si Tiwi, akhirnya Tiwi dan teman-temannya pindah ke kantin yang lain yang kebanyakan diisi cewek di sana. Setelah selesai istirahat, mereka pun kemudian bergegas kembali ke dalam kelas karena sudah terdengar bel masuk. Sementara di rumah, Bu Una ini dapat telepon dari ibunya yaitu Nek Ipa. Bu Una pun terkejut mendengar HP-nya bergetar yang ada di saku bajunya. Ternyata ada panggilan masuk dan buru-buru dia segera mengangkat telepon yang ternyata dari ibunya. Bu Una yang kala itu lagi bersih-bersih di rumah, dia menggantungkan HP-nya di saku bajunya dan menghubungkannya dengan AirPod. Dia pun kemudian bersih-bersih sambil teleponan. Halo Bu, ada apa? Kalian nanti pas liburan jadi kesini atau tidak? Katanya mau nginep. Iya Bu, jadi cuma nanti ke situnya dari kota maleman, nunggu mas suami pulang dulu Bu. Syukurlah. Akhirnya nanti ibu bisa lihat Tiwi. Soalnya ibu sudah kangen sama cucu nenek. Iya Bu, Tiwi juga pasti kangen banget sama neneknya. Ya sudah, nanti mau dimasakin masakan kesukaan atau enggak? Iya dong Bu, harus. Aku kan juga kangen sama masakan ibu. Ya udah kalau gitu, udah dulu ya. Ini ibu mau memastikan dulu aja. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segera Bu Una pun mematikan sambungan teleponnya dan lanjut bersih-bersih. Singkat waktu, sebelum bel pulang sekolah berbunyi berhubung minggu lalu habis ujian, si guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada para muridnya untuk menuliskan kegiatan di masa liburnya nanti. Anak-anak, berhubung ini hari terakhir sekolah dan kalian akan libur panjang, jadi Bapak minta nanti saat liburan kalian semua tuliskan kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama liburan ya. Iya Bu, jawab semuanya serentak. Semua murid pun antusias dan ini adalah hari terakhir berangkat sekolah untuk semester ini. Kala itu Tiwi ditanyai temannya mau liburan kemana. Tiwi, nanti kamu mau liburan kemana? Tanya temannya. Tiwi pun kemudian menuliskan sesuatu dan memberikannya kepada temannya itu. Dan tertera di tulisannya itu kalau Tiwi mau pulang ke kampung untuk menemui neneknya. Wah, kamu mau pulang kampung? Ke rumah nenek? Pasti seru banget tuh. Pasti kamu kangen banget ya sama nenek kamu. Soalnya kan jarang ketemu. Selamat ya, akhirnya kamu mau ketemu sama nenek dan bisa pulang kampung. Oh iya Tiwi, nanti jangan lupa nanti kalau kamu udah balik, bawain aku oleh-oleh dari kampung ya. Tiwi pun mengangguk mengiyakan permintaan teman sebangkunya itu. Usai bel pulang berbunyi, Tiwi pun bergegas menuju ke gerbang. Dia mencari ojek yang biasa manggal di sekitar sekolahnya itu. Tak lupa Tiwi juga melambaikan tangan kepada teman-temannya yang sudah pada dijemput oleh orang tuanya. Meskipun Tiwi ini orang yang berpunya, dia tidak gengsi kalau pulang naik ojek. Hingga setelah mendapati ojek si Amang-Amang langganannya, bergegas mereka pun menuju pulang ke rumah. Dan si Amang sudah hafal betul jalannya. Bahkan si Amang ini baik banget sama Tiwi. Dia tahu kalau Tiwi gak bisa bicara. Si Amang tetap cerita-cerita sendiri meskipun tidak diminta dan meskipun Tiwi hanya menyimak saja. Neng, nanti Amang pas liburan itu biasanya sepi. Soalnya kebanyakan pada pulang kampung. Pasti Neng juga pulang kampung kan? Si Tiwi pun hanya mengangguk menjawab pertanyaan dari si Amang ojek itu. Si Amang ojek itu kemudian juga bercerita kalau dirinya senang nanti bisa di rumah lama-lama, kumpul sama keluarga dan bareng anak-anaknya. Dan si Amang ojek itu juga bercerita kalau dia punya anak yang juga seumuran dengannya. Singkat waktu, setibanya di rumah, Tiwi pun menundukkan badan tanda terima kasih. Kemudian si Amang pun pergi dan Tiwi pun lanjut masuk ke dalam rumah. Meskipun pintunya tidak dikunci, Tiwi tetap membunyikan bel agar Bu Una tahu kalau dirinya itu sudah pulang. Saat itu Bu Una pun menghampiri Tiwi ke depan dan menyuruhnya untuk segera ganti baju.
Loh, kamu sudah pulang nak? Sana kamu ganti baju dulu. Tiwi pun menganggukkan kepala dan berjalan masuk ke dalam kamarnya. Saat itu, Bu Una pun bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan buat si Tiwi dan kemudian meletakkannya di depan TV ruang tengah. Nak, ini makan siangnya nanti ibu taruh di depan TV ya. Setelahnya TV pun menghampiri ke depan. Dia pun lanjut makan sambil nonton TV. Dan ketika makan sudah selesai, tiba-tiba dirinya itu mengantuk. Akhirnya Tiwi pun mutusin untuk tidur siang sejenak di sofa depan TV. Menjelang sore, Pak Haji pun baru pulang ke rumah. Dia membangunkan Tiwi yang tiduran di sofa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Una. Tiwi mana Bu? Itu Pak, masih tidur di sofa depan TV. Loh, udah sore kok masih tidur? Kasihan Pak, mungkin capek kali. Ya udah, ku bangunin ya. Pak Haji pun berjalan menghampiri Tiwi yang ada di depan TV. Nak, bangun, udah sore, ucap Pak Haji dengan lembut sembari menepuk pundak Tiwi pelan-pelan. Tiwi pun akhirnya terbangun dan mendapati ayahnya menenteng sebuah pizza. Dia pun kemudian buru-buru mandi terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Tiwi pun akhirnya sudah selesai mandi dan dia juga sudah ganti baju. Setelahnya mereka sekeluarga dudukan di depan TV sambil makan pizza. Bu Una kemudian berucap pada Pak Haji, Pak, nanti kita jadi mau berangkatnya kapan ke rumah ibu? Soalnya tadi pagi ibu nelpon terus dan aku bilang berangkatnya dari sini malaman. Gimana ya Bu? Bapak lagi capek banget hari ini. Kita tunda aja ya. Berangkatnya besok pagi aja. Oh gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Kalau gitu aku ngomong sama ibu dulu ya. Kemudian Bu Una pun mengirimkan pesan kepada Nek Ipa kalau jadinya berangkatnya besok pagi. Tak terasa pizza yang mereka makan itu sudah tinggal sedikit. Lalu Bu Una juga menyuruh Tiwi untuk menyiapkan apa saja yang mau dibawanya ke sana untuk dimasukkan ke dalam koper. Tiwi, nanti kamu siapin apa aja ya yang mau kamu bawa ke rumah nenek. Nanti biar ibu tata ke dalam koper. Tiwi pun mengaku paham dan setelah kenyang makan, dia pun beranjak masuk ke kamarnya untuk siap-siapin barangnya. Setelah semua sudah disiapkan, lalu Bu Una pun langsung memasukkannya ke dalam koper. Singkat waktu, setelah selesai sholat maghrib, mereka kemudian dudukkan di ruang tengah. Dan kebetulan saat itu, ada tukang bakso yang lewat di depan rumah. Akhirnya mereka pun membeli 3 mangkuk bakso. Kemudian mereka langsung menyantap bakso yang masih panas dan segar sambil nonton TV bersama. Nak, setelah ini kamu langsung tidur ya. Soalnya besok kita akan langsung pergi. Dan pastiin lagi ada yang ketinggalan gak? Tiwi pun menjawab dengan menggelengkan kepala. Dan kemudian malam itu pun mereka semua tidur lebih awal buat persiapan perjalanan besok paginya. Singkat waktu, esok paginya mereka semua pun sudah berbenah dan memakai pakaian rapi. Sebelum berangkat mereka sarapan nasi goreng buatan Bu Una yang terasa enak dan lezat. Gimana Bu? Ada yang ketinggalan gak? Kayaknya udah semuanya Pak, aman. Ya udah, ayo. Dan pagi itu Tiwi sudah tidak sabar sekali untuk ketemu dengan neneknya karena memang dia jarang sekali bertemu. Biasanya beberapa bulan sekali, bahkan bisa sampai setahun bertemunya itu hanya 2-3 kali saja. Karena mereka pulang kampung kalau ada acara besar saja ataupun acara mendadak. Dan setelah sarapan selesai, Pak Haji langsung memasukkan semua koper ke dalam bagasi mobil. Setelahnya mereka pun langsung berangkat menuju ke kampung halaman mereka melewati jalur tol biar bisa mempercepat waktu. Di perjalanan yang cukup jauh, Tiwi pun bermain dengan ponselnya dan kadang dia tertidur supaya tidak terasa sangat jauh. Hingga beberapa kali mereka berhenti istirahat di rest area karena Pak Haji juga capek menyetir. Mereka sekalian beli camilan, sekalian beli oleh-oleh buat Nek Ipa nanti di kampung. Kita mampir ke rest area dulu ya Bu. Iya Pak, sekalian beli oleh-oleh buat ibu di rumah. Tiwi, ayo turun bentar nak. Saat itu Tiwi kemudian menuliskan di kertasnya bahwa dia mau buang air kecil. Ya sudah, ayo turun, ibu nanti antar ke toilet.
Setelah mereka semua sudah istirahat cukup lama sekali, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Usai beberapa jam setelahnya, mereka pun akhirnya sampai di rumahnya Nek Ipa, dan mereka disambut dengan ramah sekali. Nek Ipa langsung memeluk cucunya yang cantik itu. Kemudian mereka masuk ke rumah. Bu Una kemudian memberikan beberapa oleh-oleh buat ibunya itu. Ini Bu, oleh-oleh buat ibu. Iyalah, makasih ya nak. Bawa aja ke dapur belakang. Ya udah kalau gitu, semuanya kita makan yuk bareng-bareng. Ibu sudah masak masakan kesukaan kalian. Tiwi pun seneng banget, dia kangen dengan tahu sumbel buatan Nek Ipa. Dan dia juga kangen dengan bongkrek, yakni ampas sisa tahu yang kemudian diisi dengan isian tahu sumpel. Mereka pun kemudian lahap dan antusias sekali makan masakan dari Nek Ipa. Bagaimana tadi perjalanan kalian? Alhamdulillah Bu, gak macet. Loh lah kok terus datangnya lama? Iya Bu, tadi mampir dulu di rest area. Walah, pantesan aja sampainya lama banget. Saat itu Nek Ipa memang sangat dekat sekali dengan Tiwi karena Nek Ipa sayang banget dengan cucu satu-satunya itu. Siang itu, kemudian Tiwi diajak main sama sepupunya yang bernama Rina yang seumuran dengannya. Rina juga sudah paham cara berkomunikasi dengan Tiwi karena Tiwi tak lupa selalu mengalungkan buku not kecil yang selalu dibawanya pergi kemanapun. Kala itu, Rina mengajak sepeda-sepedaan dan Tiwi pun hanya bonceng kala itu. Dia diajak keliling ke sana kemari dan beli jajan-jajanan. Kemudian mereka pun langsung keliling desa naik sepeda. Tiwi sangat senang sekali karena suasana saat di kota dan di desa itu sangat berbeda sekali. Di kota terasa panas dan gerah, namun di desanya sungguh suasananya sangat adem dan sejuk. Kemudian mereka juga mampir ke warung untuk jajan ciki. Dan setibanya di warung, Tiwi ini ditanyai sepemilik warung karena dia pangling dengan si Tiwi. Loh, kamu namanya siapa? Terus anaknya siapa? Kok saya baru lihat? Tanya si pemilik warung. Tiwi pun kemudian menuliskan namanya dan dia juga menulis tentang dirinya yang adalah anak dari Bu Una dan Pak Haji. Pemilik warung pun akhirnya paham dan kemudian dia memuji Tiwi yang kelihatan cakep banget. Ya Allah Nduk, kamu Tiwi toh. Kau udah besar ya sekarang, makin tambah cantik aja kamu. Rina kemudian membantu menjelaskan soal Tiwi yang tidak bisa bicara. Iya Bude, Tiwi ini gak bisa bicara, makanya dia jawabnya selalu nulis di buku. Pemilik warung pun paham dan memakluminya. Pasalnya Tiwi pun sopan anaknya dan itu membuat pemilik warung suka dengannya. Dan tidak berselang lama datang seorang ibu-ibu yang bernama Bu Karin. Dia ini orangnya iri dengan Bu Una karena bisa nikah dengan Pak Haji yang notabene adalah orang berduit menurutnya. Bu Karin yang tahu kalau Tiwi adalah anaknya Bu Una, dia kemudian malah menghina si Tiwi. Loh, kamu anaknya Buddha toh? Kok gak bisa ngomong sih? Sayang banget, cantik-cantik tapi bisu, ujarnya tiba-tiba dan juga seenaknya. Ih, tante jangan berkata gitu, gak baik tahu, bela Rina. Iya mbak, gak baik ngomong seperti itu, timbal pemilik warung yang juga membela Tiwi. Loh, nyatanya emang gitu kok. Kalau bisu ya tetap aja bisu, gak bisa ngomong, ujar Bu Karin. Tiwi pun hanya diam menunduk mendengar ucapan dari Bu Karin. Namun bisa dipastikan, pasti dia sangat sedih sekali mendengar kata itu. Akhirnya Rina pun segera bergegas mengajak Tiwi untuk pergi dari situ. Namun sebelumnya Tiwi menundukkan badan pada pemilik warung kalau dirinya mau pamit dulu. Iya nak, kamu hati-hati ya di jalan. Udah gak usah pikirin kata mbak-mbak tadi, sering-sering jajan kemari ya, ujar sepemilik warung. Dan memang waktu itu Tiwi tidak menceritakan semuanya kepada keluarganya. Hingga sesampainya di rumah, Rina dan Tiwi dudukan di depan teras rumah. Mereka kemudian main boneka sambil makan jajan ciki yang tadi dibeli di warung. Tiwi juga mencoba melupakan ucapan tadi yang diucapkan oleh Bu Karin. Sesaat kemudian ibunya pun datang ke teras, menyuruh Tiwi serta Rina untuk segera tidur siang. Akhirnya mereka pun beranjak bareng pergi ke kamar yang sudah disiapkan dan mereka pun tidur bareng. Singkatnya,
Esok harinya ketika Tiwi dan Rina main bareng lagi dengan anak yang lain, Tiwi papasan lagi dengan Bukarin yang kembali mengatai dirinya. Ada anak bisu, ucap Bukarin merasa tak bersalah. Tiwi pun heran kenapa Bukarin berbuat seperti itu padanya. Anak-anak, kalian jangan mau main dan jangan deket-deket sama anak itu. Emangnya kenapa? Dia kan bisu, nanti kalian bisa ketularan loh. Masa sih? Iya, udah sana mending jauh-jauh dari dia, bujuk Bukarin pada anak-anak yang lain. Namun kemudian, Rina pun membela Tiwi. Dia menyuruh Bukarin untuk jangan ganggu mereka yang sedang bermain. Bukarin pun akhirnya pergi dari situ. Namun nampak Tiwi ini masih sedih atas ucapannya Bukarin. Dia tidak tahu mengapa Bukarin sebegitu bencinya pada dirinya. Akhirnya Tiwi pun minta diantar pulang saat itu juga, dan Rina pun mengantarkannya. Setibanya di rumah, Tiwi pun menangis dan pada akhirnya dia pun sedih, dikatain bisu-bisu mulu sama Bukarin. Sesaat kemudian, Naipa pun menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Tiwi bisa menangis. Loh, ada apa ini? Kenapa, Nduk? Tiwi, kenapa kau nangis? Rina pun kemudian membantu menjelaskan. Tadi itu Nek, pas kita lagi main sama teman-teman, terus ada Bukarin datang dan dia ngatain Tiwi Nek. Ngatain gimana, Torin? Bukarin tadi bilang kalau Tiwi itu bisu gak bisa bicara dan nyuruh teman-teman yang lain untuk jangan deket-deket sama Tiwi, ujar Rina dengan polosnya. Mendengar penjelasan singkat si Rina, Naipa pun merasa geram pada Bukarin karena cucunya diperlakukan seperti itu. Sekedar informasi, Naipa ini ternyata dulunya adalah seorang dukun. Namun dia sudah berhenti sejak lama dan sekarang menjadi orang biasa. Namun kali ini, dia tidak terima cucunya sedih gara-gara hal itu. Naipa pun akan membuat perhitungan padanya. Dan Naipa sebenarnya sudah tahu sejak lama kalau Karin ini iri sama anaknya, yakni si Una. Pasalnya Una ini nikah dengan orang yang bekerja keras dan sukses, sementara dirinya hanya menikah dengan orang biasa. Tiwi pun kemudian ditenangin oleh Naipa dan Naipa pun menyuruh Tiwi dan Rina untuk jangan memberitahukan hal ini terlebih dahulu pada Bu Una ataupun Pak Haji. Ya sudah, Nduk. Kamu jangan sedih lagi ya. Kamu kan anak baik, anak pinter. Sudah ya, kamu masuk aja main sama Rina di dalam. Setelahnya Naipa pun duduk di depan teras rumah dan dia mencari cara untuk membalaskan perlakuan Bukarin terhadap cucunya. Awas saja kau, Karin. Memang dari dulu kau suka cari masalah. Akan kubuat kau menderita dan merasakan apa yang cucuku rasakan, gumam Naipa. Sesaat kemudian, Bu Una dan Pak Haji pun pulang dengan mobilnya karena mereka tadi habis pergi ke rumah saudara-saudaranya. Ibu, lagi ngapain di depan sendirian melamun gitu? Sudah pulang toh kalian? Gimana? Sudah ketemu sama Pak Le? Sudah Bu. Tiwi sama Rina di mana Bu? Tanya Pak Haji. Itu lagi main di dalam. Akhirnya Bu Una dan Pak Haji pun masuk ke dalam, kemudian istirahat nonton TV bersama. Setelah anak dan menantunya itu pergi masuk ke dalam, Naipa pun pergi dengan sepedanya. Dia pergi ke pasar untuk membeli beberapa sesajen dan juga kemenyan untuk menjalankan ritualnya nanti malam. Dan singkatnya setelah beberapa saat kemudian Naipa pun kembali sampai ke rumah dan dia lewat melalui pintu belakang karena takut ketahuan dengan anak dan menantunya. Singkat waktu, malam itu pun Naipa menutup pintu kamarnya rapat-rapat sekali dan diam-diam dirinya itu melakukan sebuah ritual di kamarnya. Di dalam kamarnya itu sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah disiapkan tadi siang. Saat itu Naipa duduk bersila di lantai kamarnya menghadap ke arah kemenyan dan juga sesajen. Kemudian dia mulai membaca mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Asap pun mulai mengepul di dalam kamarnya dan baunya sangat khas sekali. Dan sesaat setelahnya hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan tersebut.
Sementara kala itu anak menantu dan juga cucunya itu sudah tertidur pulas, jadi semuanya tidak tahu kalau Nek Ipa itu lagi melakukan ritual. Nek Ipa ini memanggil sosok Ingon lamanya, yakni sosok makhluk gaib. Nek Ipa memerintahkan sosok tersebut untuk meneror Bukarin dan membuatnya bisu sementara sampai Bukarin ini benar-benar mau mengakui semua kesalahannya. Saat itu ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam kamarnya Nek Ipa. Kemudian asap hitam itu mewujudkan dirinya di hadapan Nek Ipa. Sosok itu berwujud tinggi besar hitam menyeramkan sekali dengan kedua matanya yang merah menyala. Kuperintahkan dirimu untuk membuat orang yang bernama Karin akan menderita. Buatlah dia bisu dan terorlah dia setiap hari sampai dia benar-benar ketakutan. Kamu boleh mengajak teman-temanmu yang lain, ujar Nek Ipa pada sosok tersebut. Sosok itu pun mengangguk paham dan setelahnya sosok itu pergi menghilang dengan meninggalkan sebuah asap hitam tebal. Memang kala itu Nek Ipa mengirim santetnya yang biasa saja, yakni yang bisa lebur jikalau Bukarin mau meminta maaf kepada si Tiwi. Dan jika Tiwi pun juga memaafkannya, maka santet itu pun akan lepas dari dirinya. Beberapa saat kemudian, Pak Haji yang kala itu terbangun karena ingin buang air kecil. Dia heran saat dirinya melewati depan kamar mertuanya, karena Pak Haji mencium bau kemenyan saat itu. Namun setelahnya Pak Haji tidak terlalu menghiraukan. Dia pun lanjut ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan setelahnya selesai buang air kecil, Pak Haji pun kembali lagi ke kamar untuk segera tidur. Sementara di tempat lain, benar saja malam itu Bukarin langsung mendapatkan teror-teror dari kirimannya Nek Ipa. Pada malam itu, entah kenapa Bukarin tidak bisa tertidur. Dia merasa gelisah, bahkan merasa gerah sekali tubuhnya. Akhirnya dia memilih untuk pergi ke ruang tengah untuk nonton TV sendirian di tengah malam. Namun kala itu tiba-tiba dia merasa ingin buang air kecil. Akhirnya Bukarin pun dengan TV-nya yang masih menyala, dia pun beranjak terlebih dahulu pergi ke kamar mandi. Dan saat dirinya berada di dalam kamar mandi, dia merasa merinding karena pasalnya dia merasa ada hembusan angin yang melewati tengkuknya. Bahkan dirinya dibuat semakin khawatir ketika tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki yang begitu berat dan besar. Dia pun buru-buru segera menyelesaikan buang air kecilnya itu dan mencoba keluar karena penasaran dengan apa yang ada di depan kamar mandinya itu. Dan ketika pintu dibuka, dia pun terkejut ketika mendapati tepat di depannya ada sosok tinggi besar yang sangat mengerikan sekali. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arahnya, disertai dengan bau yang sangat busuk sekali. Tubuh Bukarin pun langsung gemetaran, dia pun kaku tak bisa bergerak. Hingga pada akhirnya dia yang tidak kuat melihat sosok yang mengerikan itu, dia pun jatuh pingsan di depan pintu kamar mandi. Dan sosok itu pun setelahnya menyemburkan sesuatu ke wajahnya Bukarin. Dan sebab itulah kemudian Bukarin nantinya tidak bisa ngomong. Pagi harinya Bukarin ditemukan oleh suaminya dan dia pun dibawa masuk ke dalam kamarnya. Saat dirinya tersadar, Bukarin panik saat tahu dirinya itu tidak bisa ngomong. Akhirnya suaminya segera mengambilkan kertas dan juga pulpen. Kemudian Bukarin pun menuliskan bahwa dirinya itu tiba-tiba tidak bisa berbicara. Bukarin pun langsung menangis kala itu. Dia tidak menyangka tiba-tiba mengalami hal semacam itu. Suaminya juga terheran-heran mengapa istrinya bisa-bisa mendadak menjadi bisu. Akhirnya semenjak dirinya tidak bisa berbicara, Bukarin pun hanya berada di dalam rumah saja karena dia malu. Apalagi sekarang dirinya tidak bisa bicara. Jadi Bukarin tidak bisa lagi menghina orang lain, terutama si Tiwi. Bukarin jadi pendiam di rumah karena memang tidak bisa ngomong. Siang itu Bukarin ketika berada di rumah sendirian, dia pun mutusin tidur di kamar karena suaminya sedang pergi bekerja. Saat Bukarin sedang nonton TV siang itu, tiba-tiba saja entah kenapa hawa di dalam rumahnya terasa berbeda. Bukarin merasa seperti ada orang lain di dalam rumahnya itu. Bahkan dia kemudian dikejutkan dengan bayangan hitam yang tiba-tiba saja melintas di hadapannya. Bukarin pun langsung merinding kala itu dan dia kaget karena tiba-tiba saja TV-nya mati seketika. Akhirnya Bukarin langsung mencoba mengecek listrik di rumahnya. Saat dicek ternyata masih nyala, bahkan lampu-lampu pun masih menyala, hanya TV saja yang mati.
Dirinya sempat mengira kalau TV-nya itu rusak. Akhirnya Bukarin pun mencoba untuk kembali ke ruang tengah lagi. Tapi saat dia kembali, tiba-tiba saja TV-nya itu menyala lagi dengan sendirinya. Dan hal itu membuat Karin semakin kaget dan juga penasaran. Dia benar-benar dibuat bingung hingga akhirnya Bukarin memilih untuk masak saja di dapur untuk suaminya nanti makan siang. Karena biasanya setiap siang dia selalu pulang ke rumah. Singkat cerita, malam harinya, Bukarin tidak menceritakan kepada suaminya tentang apa yang sudah terjadi dengan TV-nya tadi siang. Dia yang sedang rebahan di dalam kamar, tiba-tiba melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Saat itu suaminya kebetulan sedang pergi meronda di desa, sambil kumpul dengan bapak-bapak yang lain. Bukarin malam itu tidak bisa tertidur, dan sesaat kemudian asap itu pun berubah wujud menjadi sosok yang tinggi hitam besar, menyeramkan sekali, sama seperti yang dilihatnya di depan kamar mandi. Sosok itu menatap tajam dengan matanya yang merah menyala. Bukarin pun kaku tubuhnya, dia tidak bisa bergerak, hingga pada akhirnya dia pun langsung pingsan kembali di atas kasurnya. Dan di dalam pingsannya itu, Bukarin bermimpi dia berada di sebuah tanah yang lapang dan gelap. Kala itu dirinya kebingungan hingga akhirnya Bukarin dikejutkan dengan beberapa sosok-sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu menatap ke arahnya Bukarin dan tiba-tiba saja Bukarin melihat di sana ada sosok-sosok kecil yang menyerupai si Tiwi. Namun setelahnya sosok yang menyerupai si Tiwi itu menghilang begitu saja dan hanya tersisa sosok yang menyeramkan lainnya yang mengepung Bukarin. Hingga pada akhirnya Bukarin pun terperanjat dari pingsannya dan dia bangun dengan napas yang tidak beraturan. Sesaat kemudian suaminya ternyata sudah pulang dan dia heran melihat istrinya ternyata belum tidur. "Loh Bu, kok belum tidur?" Namun kala itu Bukarin hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya kepada suaminya. Akan tetapi suaminya yang tidak paham, dia pun memutuskan tidur saja karena sudah capek. Di hari berikutnya, kala itu Bukarin pergi ke penjual sayuran untuk belanja di sana. Di situ juga ada banyak ibu-ibu yang lain yang juga sedang berbelanja. Entah kenapa mereka pada menjauhi Bukarin dan mengatai balik Bukarin. "Makanya Bu, jadi orang tuh jangan suka ngina orang lain, kena tuh tulangnya sendiri kan?" "Iya, jangan suka menghina orang yang gak bisa bicara. Sekarang malah dirinya gak bisa bicara." Bukarin yang malu, akhirnya dia pun cepat-cepat menyelesaikan belanjaannya dan beranjak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bukarin pun menangis. Kebetulan hari itu suaminya tidak berangkat kerja, jadi dia ada di rumah. Dan suaminya yang melihat istrinya menangis langsung menanyai apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bukarin tidak menjawab dan suaminya pun hanya bisa menenangkan istrinya itu supaya tidak menangis lagi. Dan setelah lumayan tenang, Bukarin kemudian menuliskan sesuatu di kertas dan kemudian diberikan kepada suaminya. Dia menerangkan kalau dirinya tadi diejek oleh ibu-ibu yang ada di tempat belanja. "Ya udah, nggak usah dengerin ucapan mereka," ujar suaminya menanggapi keluhan dari istrinya. Bukarin pun mencoba tegar, dia pun mengangguk menjawab ucapan suaminya. Singkatnya di hari ketiga dan setelahnya kala Tiwi dan Rina main, mereka sudah gak dapat gangguan lagi dari Bukarin. Malah kata pemilik warung jajan, Bukarin ini mengurung diri di rumah, usai katanya tiba-tiba tidak bisa bicara. "Kalian sudah tahu belum?" tanya pemilik warung kepada si Rina. "Tahu apa Bude?" "Itu Bukarin gak bisa bicara, dia cuma ngurung diri terus di dalam rumah." Mendengar itu mereka pun hanya mangguk-mangguk dan setelahnya mereka pun pamitan untuk pulang. Karena memang kala itu Tiwi dan Rina tidak terlalu paham dengan penyakit atau urusan orang dewasa. Sementara Bukarin, kini tiap malam dia selalu mendapatkan teror dan selalu ketakutan. Dirinya tidak bisa berteriak memanggil suaminya karena tidak bisa berbicara. Dia pun sampai pingsan berkali-kali. Selama itu Bukarin belum sadar di mana letak kesalahan yang telah diperbuatnya.
Hingga pada akhirnya di hari ketujuh, sosok yang menampakkan dirinya itu muncul kembali. Dan malam itu Bukarin yang sedang berada di dalam kamar sedang dudukan. Dia dikejutkan dengan hembusan angin yang masuk ke kamarnya. Dan dia juga samar-samar kemudian melihat ada asap hitam yang masuk ke kamarnya. Hingga sesaat setelahnya, asap itu pun berubah menjadi sosok yang tinggi besar dengan wujud yang sangat menyeramkan sekali. Dasar manusia bodoh, apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Bukarin pun hanya menggeleng-geleng sambil ketakutan. Mulutmu itu busuk, kau telah menghina seseorang dan itulah balasan yang pantas buat manusia bodoh sepertimu. Ucap sosok tersebut. Bukarin yang tidak kuat akhirnya dia pun jatuh pingsan. Namun dirinya masih terngiang-ngiang dan teringat dengan ucapan dari sosok itu. Dan pagi harinya, suami Bukarin mendapati istrinya itu tiba-tiba tubuhnya mengalami demam tinggi dan bahkan kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot. Suaminya pun panik melihat keadaan istrinya tersebut. Akhirnya suaminya memilih manggilin Ustadz yang kala itu dia memanggil Ustadz Karso. Dan ketika itu Ustadz mencoba menerawang dan ternyata memang ada sosok yang mengganggu si Karin. Kemudian Ustadz pun mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut. Kemudian Ustadz Karso meminta air putih kepada suaminya Bukarin. Segera dia pun mengambilkannya ke dapur dan memberikannya kepada Ustadz Karso. Air putih itu kemudian diletakkan di baskom. Setelahnya Ustadz Karso membacakan doa-doa dan dia membasuhkan air putih itu pada seluruh tubuhnya Bukarin. Hingga akhirnya tubuh Bukarin pun sudah tidak kejang-kejang lagi. Namun setelah itu, hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Setelahnya Bukarin pun akhirnya kesurupan sosok yang ada di dalam tubuhnya. Dan saat itu, Ustadz Karso mencoba melawan sosok tersebut dan juga berkomunikasi dengannya. "Kenapa kau merasuki tubuh orang ini?" tanya Ustadz Karso. Aku disuruh untuk membuat dia bisu karena dirinya juga menghina orang yang juga bisu. "Kalau begitu keluarlah sekarang dan biarkan dia bertaubat dan meminta maaf dengan orang yang sudah dihinanya." Tidak bisa, tolak sosok itu. Akhirnya Ustadz Karso pun melawan sosok tersebut dengan paksa agar mau keluar dari dalam raganya Bukarin. Ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, sosok tersebut tidak berniat membunuh Bukarin, melainkan hanya memberi pelajaran bagi dirinya. Dan akhirnya Ustadz Karso pun tahu sebabnya. Sosok itu pun kemudian mengalah dan keluar dari dalam tubuhnya Bukarin. Bukarin pun langsung lemas tubuhnya dan dia segera diberikan minum air putih oleh Ustadz Karso yang dimana air itu sudah didoakan. "Sekarang Bukarin jujur yang sejujur-jujurnya. Apakah Bukarin pernah menyinggung seseorang dengan ucapan ibu? Tolong jelaskan," tanya Ustadz Karso. Bukarin pun akhirnya mengangguk menjawab pertanyaan dari Ustadz Karso. Dia pun menuliskan bahwa dirinya memang pernah melakukan hal itu. Akhirnya Ustadz Karso pun berujar bahwa dirinya hanya bisa membantu sampai di situ. Kemudian dia memberikan sebotol air yang sudah didoakan. Namun dia baru boleh minum air tersebut usai meminta maaf kepada orang yang pernah disakitinya dan berjanji mau berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bukarin pun akhirnya mengangguk paham dan suaminya hanya geleng-geleng kepala mengetahui ternyata itu adalah tulah dari perbuatan istrinya sendiri. Singkat waktu, Bukarin kemudian pergi ke rumah Naipah dan kemudian menemui Tiwi, Bu Una, Pak Haji dan juga Naipah. Dan dia mengungkapkan permintaan maafnya didampingi oleh suaminya sendiri. Bukarin menuliskan permintaan maafnya itu, kemudian dibantu dijelaskan oleh suaminya. "Jadi gini, saya sebagai suami mewakilkan istri saya. Dia ingin minta maaf kepada Tiwi, kepada anak kalian yang bisu. Karena istri saya menjadi bisu akibat ulahnya sendiri, karena dia telah menghina si Tiwi dan menjelek-jelekan dirinya. Maka dari itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya agar Tiwi bersedia memaafkan Bukarin." Bu Una dan Pak Haji yang baru pertama kali mendengar hal itu, mereka pun terkejut saat tahu ternyata selama anaknya liburan di kampung dia selalu dijelek-jelekan. Namun untungnya kala itu Tiwi ini pemaaf dan dia mau menerima permintaan maaf dari Bukarin.
asalkan Bu Karin ini mau berubah. Dan Bu Karin juga diminta untuk memohon maaf kepada Bu Una karena selama ini dirinya telah terharu rasa iri padanya. Dan singkat cerita, usai meminta maaf, Bu Karin pun pamitan untuk pulang. Dan setibanya di rumah, dia pun kemudian segera meminum air pemberian si Ustadz Karso. Dan setelahnya dirinya itu muntah-muntah. Namun setelah itu, ajaibnya Bu Karin ini bisa bicara kembali. Dan semenjak itulah, Bu Karin kini bertaubat dan tidak akan sembarangan dalam berucap, bahkan tidak akan menghina orang lain demi keegoisannya sendiri. Sementara Tiwi yang kala itu libur 2 minggu, di 1 minggu terakhirnya, dia baru benar-benar bisa merasakan libur yang sebenarnya tanpa gangguan siapapun. Tidak lupa Tiwi juga menuliskan kegiatannya sebagai tugas dari sekolahnya waktu itu. Naipa pun juga ikut tersenyum bahagia melihat cucunya yang senang saat pulang ke kampung. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena beberapa hari lagi Tiwi harus kembali lagi ke kota. Namun Naipa bersyukur mempunyai anak dan cucu serta menantu yang bisa hidup bahagia, meskipun Tiwi ini memiliki kekurangan. Pesan kali ini, takdir seseorang berbeda-beda, jadi janganlah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dan syukurilah apa yang kita miliki saat ini. Semua orang tidak ada yang sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Semua manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Janganlah menghina kekurangan yang dimiliki orang lain. Dan setidaknya untuk selalu menjaga ucapan, karena ucapan itu bisa saja membuat orang lain sakit hati, baik itu disengaja ataupun tidak. Dan semoga kita semua selalu menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang kita miliki dan dijauhkan dari rasa iri dan dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.